Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, izin mengenalkan diri. Nama taruna remaja Muhammad Arsa Aldi Maghribi, notor 2201203, kelas TD 2T15. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester. Yang pertama, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Setuju. Karena menurut saya, sebuah konflik berawal dari suatu masalah yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang sedang menjalankan sebuah proyek. Suatu konflik dapat menjadi hal yang negatif jika kedua belah pihak tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu konflik tersebut dan konflik tersebut terjadi sampai berlarut-larut yang menyebabkan kegagalan pada proyek tersebut. Akan tetapi, suatu konflik bisa menjadi hal yang positif jika konflik tersebut dapat diselesaikan oleh dua belah pihak tersebut dengan bekerja sama ataupun dengan cara yang lainnya yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang pada konflik tersebut. Dengan begitu, dengan diselesaikan konflik tersebut, proyek akan tetap berjalan. Lalu yang nomor dua, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai untuk menyelesaikannya. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu terdapat suatu proyek yang di mana proyek tersebut terhambat pengerjaannya karena suplai dari material telat. Suplai dari material tersebut telat dikarenakan terjadinya perubahan rencana proyek yang awalnya hanya membutuhkan semen sebanyak 600 karung, tapi karena penambahan pembangunan suatu fasilitas, maka penambahan material yaitu semen menjadi 800 karung, sehingga butuh waktu untuk memenuhi suplai semen yang kurang tersebut. Dengan begitu, pengerjaan proyek menjadi terhambat karena menunggu suplai dari semen. Lalu tipe penyelesaian konflik yang tepat dari permasalahan atau konflik proyek tersebut yaitu dengan accommodating, yaitu meminta pendapat dari berbagai pihak untuk mencari jalan keluar. Dengan meminta berbagai pendapat dari berbagai pihak, maka apakah penambahan pembangunan pada proyek tersebut penting dilakukan atau tidak? Apakah krusial atau tidak? Jika krusial, maka penambahan pembangunan pada proyek tersebut akan dilanjutkan dengan menambah 800 karung. Lalu untuk mengejar keterlambatan atau target penyelesaian proyek tersebut, subdivisi yang bertugas untuk mencari sumber daya, maka akan mencari suplai semen dari pihak lain, supplier lain, agar suplai dari semen tersebut dapat segera teratasi, sehingga pelaksanaan proyek tersebut dapat dilanjutkan. Lalu, jika pembangunan tersebut tidak diperlukan atau tidak urgent, tidak krusial, maka penambahan pembangunan proyek tersebut tidak perlu dilakukan agar target penyelesaian proyek tersebut dapat tercapai dan juga menghindari penambahan biaya yang signifikan. Lalu yang nomor tiga, pada tahap yang mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap resiko? Tahap yang paling rentan dari suatu proyek yaitu pada tahap pelaksanaan. Karena kan pada tahap pelaksanaan dapat terjadi berbagai perubahan dari berbagai faktor, baik luar maupun dalam, yaitu seperti faktor lingkungan yang kurang mendukung, seperti terjadinya hujan yang terus-menerus, badai, sehingga pengerjaan proyek menjadi sulit. Lalu ketersediaan sumber daya yang dapat menimbulkan pembengkakan pada biaya, ataupun suplai dari sumber daya tersebut sangat sulit, sehingga harus mencari supplier lain yang dapat mengakibatkan penambahan waktu untuk
pengerjaan proyek tersebut. Lalu kesalahan teknis pada perorangan yang dapat menimbulkan pemborosan pada sumber daya dan juga kualitas dari proyek tersebut. Lalu konflik yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan proyek yang dapat menimbulkan keterlambatan pada pengerjaan proyek. Lalu permintaan juga perubahan dari klien, yang mana pada pihak kontraktor harus mengkaji ulang perubahan tersebut, sehingga penambahan waktu untuk proyek tersebut, dan juga jika perubahan tersebut terjadi maka akan menimbulkan pembengkakan biaya yang sangat krusial terhadap pembangunan proyek tersebut. Lalu nomor 4, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Banyak sekali faktor yang dapat memberhentikan suatu proyek, yaitu faktor keuangan. Pembiayaan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan suatu proyek menjadi terhambat, bahkan berhenti karena tidak dapat dilanjutkan. Pembiayaan yang kurang yaitu pembiayaan untuk menambah pekerja atau untuk menambah material yang kurang. Karena jika pekerja atau material yang kurang, pengerjaan proyek tersebut dapat terhambat. Bahkan proyek tersebut gagal karena material tersebut tidak tercukupi. Karena jika material tersebut tidak tercukupi, maka kualitas dari proyek tersebut akan berkurang. Lalu permasalahan teknis dan kualitas yang berdampak pada kualitas proyek. Juga ketidakmampuan secara teknis yang menjadi penyebab gagalnya sebuah proyek. Masalah pada manajemen kepemilikan proyek yang tidak efektif, yaitu pada pengambilan keputusan yang buruk atau manajemen risiko yang tidak memadai. Suatu pengambilan suatu keputusan yang buruk akan menimbulkan proyek tersebut gagal dan juga berhenti. Konflik yang besar, konflik yang tidak terselesaikan di dalam tim proyek antara tim proyek lain dapat menimbulkan kegagalan dalam sebuah proyek. Karena jika suatu konflik tersebut tidak dapat diselesaikan, maka masalah tersebut akan terus ada dan dapat mengganggu keberlangsungan dari suatu proyek tersebut. Lalu perubahan dalam kondisi pasar. Perubahan dalam kondisi pasar membuat proyek tidak lagi menguntungkan atau relevan. Lalu yang terakhir yaitu terjadinya kecelakaan pada pekerja. Kecelakaan yang serius dapat menyebabkan risiko yang besar bagi keselamatan atau pekerja, atau suatu kecelakaan juga dapat mengaruhi mental dari pekerja yang lain, sehingga pekerja yang lain berkurang performanya, yang dapat menyebabkan hmm, pelaksanaan proyek tersebut secara kualitas menjadi berkurang. Dan juga kecelakaan dapat menambah biaya pada pengerjaan proyek. Lalu yang nomor 5, jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Estimasi biaya bertujuan untuk menentukan perkiraan total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Proses estimasi biaya melibatkan identifikasi dan analisis semua elemen biaya yang terkait dengan proyek, seperti bahan, tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Estimasi biaya sering bersifat kurang detail karena masih bersifat perencanaan pada tahap awal proyek. Lalu estimasi biaya dilakukan pada tahap awal proyek selama perencanaan proyek dan dapat diperbarui selama proyek berlangsung. Untuk penganggaran biaya yaitu bertujuan untuk mengalokasikan dana yang diperlukan untuk berbagai elemen dan aktivitas proyek berdasarkan estimasi biaya yang telah dibuat. Proses penganggaran melibatkan distribusi sumber daya finansial ke berbagai kategori biaya yang telah diidentifikasi dalam estimasi biaya. Penganggaran proyek bersifat lebih spesifik daripada estimasi biaya yang hanya bersifat masih di angan-angan. Lalu, penganggaran proyek dilakukan setelah estimasi biaya selesai.
yang sering memerlukan persetujuan dari manajemen atau pemilik proyek. Penganggaran biaya juga mencakup monitoring dan kontrol selama pelaksanaan proyek. Lalu yang nomor 6, mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek? Pengendalian proyek memberikan kerangka kerja untuk mengawasi, menilai, dan memperbaiki kemajuan proyek secara berkelanjutan, membantu dalam memantau dan mengukur kinerja dari proyek pada tahap perencanaan awal. Dengan pengendalian proyek, memungkinkan seorang manajer proyek untuk memastikan bahwa proyek yang berjalan sesuai dengan jadwal dan juga anggaran yang telah direncanakan. Pengendalian proyek juga memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada tahap awal perencanaan. Lalu pengendalian proyek juga juga memungkinkan pelaporan kemajuan proyek secara berkala pada stakeholder. Pengendalian proyek membantu memastikan bahwa setiap fase proyek akan selesai tepat waktu. Tanpa pengendalian proyek yang efektif, proyek bisa kehilangan proyek tersebut bisa berkurang kualitasnya dan juga ketepatan pelaksanaan yang menyebabkan proyek tersebut gagal. Lalu yang nomor 7, mengapa perlu adanya objektivitas data dalam sebuah pengendalian proyek? Objektivitas data sangat penting pada suatu proyek. Data yang bersifat objektif memastikan bahwa penilaian kinerja proyek berdasarkan fakta dan angka yang akurat, bukan dari sebuah persepsi atau hanya angan-angan. Lalu data yang objektif menyediakan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang strategis. Dengan mengambil keputusan yang tepat, maka suatu proyek tersebut akan lebih cepat dikerjakan dan juga dapat menghemat anggaran biaya. Lalu data yang objektif juga dapat mengidentifikasi risiko secara akurat, sehingga dapat dilakukan evaluasi secara dini. Lalu data yang objektif memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan sumber daya proyek, sehingga tidak terjadi pemborosan pada sumber daya proyek. Lalu data yang objektif memungkinkan pengukuran kinerja yang tepat terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan memastikan. Lalu yang nomor terakhir yaitu mengapa pengadaan proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek. Pengadaan proyek memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek karena berbagai faktor yang berdampak pada pelaksanaan dan juga pencapaian dari suatu proyek. Karena pengadaan proyek memastikan bahwa proyek berjalan dengan sesuai rencana, anggaran dan juga dan jadwal. Karena jika tidak sesuai dengan rencana, anggaran dan jadwal, maka proyek tersebut dapat berkurangnya kualitas dari proyek tersebut. Lalu manajemen risiko untuk mengurangi dampak negatif risiko pada proyek tersebut dan meningkatkan peluang keberhasilan dari proyek tersebut. Lalu memastikan penggunaan sumber daya yang tepat dan mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Lalu dengan proyek dapat memastikan bahwa proyek dapat selesai tepat waktu dengan memantau kemajuan terhadap berbagai tahap yang telah dijadwalkan. Lalu manajemen proyek dapat mengevaluasi suatu proyek sehingga dalam beberapa tahap pada proyek tersebut dapat dilakukan evaluasi dan pada tahap selanjutnya dapat dilakukan tahap yang lebih baik dari tahap yang sebelumnya.
lalu dapat menggunakan proyek untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau kebutuhan yang datang secara tiba-tiba untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.